Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Yunita, calon guru penggerak angkatan 7, berasal dari SMA Negeri 4 Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Pada tugas aksi nyata modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Masih setia bersama dengan saya, Bapak Haji Sulaiman SAG MPDI sebagai fasilitator saya dan Ibu Fatima SPD sebagai pengajar praktik saya. Pada tugas aksi nyata modul 2.3, tujuan pembelajaran khususnya adalah CGP mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Berikut adalah percakapan pra-observasi yang sudah saya lakukan kepada rekan sejawat. Salam guru penggerak. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Yunita, calon guru penggerak angkatan 7, berasal dari SMA Negeri 4 Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan kegiatan pra-supervisi kepada rekan sejawat saya. Perkenalkan, silakan. Perkenalkan, nama saya Yuliana. Saya bekerja di SMA Negeri 4 Sampit sebagai guru mata pelajaran fisika. Baik, terima kasih Ibu Yuliana. Pada kesempatan pagi hari ini, sebelum kami melakukan observasi di kelas, saya akan melakukan pra-observasi atau pra-supervisi. Baiklah, Ibu Yuliana, terima kasih atas kesempatan waktu yang sudah Ibu Yuliana berikan kepada saya pada kesempatan pagi hari ini. Kita ngobrol-ngobrol sebentar ya, Bu Yuliana. Ya, pada kesempatan pagi hari ini, Bu Yuliana, apa kabarnya Bu Yuliana? Baik, alhamdulillah. Iya, sehat ya Bu ya? Sehat. Oke, baik Ibu, saya minta waktunya sebentar untuk melakukan pra-supervisi sebelum kita melakukan nanti supervisi di kelas ya, Ibu Yuliana ya. Baik, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Baiklah Bu Yuliana, pertanyaan saya yang pertama adalah, nantinya sebelum kita masuk ke kelas, saya ingin mengetahui beberapa hal yang nantinya akan saya dapatkan dari Ibu Yuliana. Yang pertama adalah kompetensi dasar atau indikator atau tujuan apa yang ingin Ibu Yuliana capai dalam pembelajaran di kelas nanti. Baik, sebelum saya menjelaskan indikator atau kompetensi yang akan saya ajarkan di kelas, terlebih dahulu materi yang akan saya ajarkan yaitu urgensi isu kebutuhan energi. Nah, adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui energi alternatif apa saja yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di suatu desa atau dusun yang berada di pedalaman. Oke, baik. Berarti ada satu tujuan atau indikator pembelajaran yang akan Ibu Yuliana ingin capai kepada peserta didik. Baik, yang berikutnya, nah ketika Ibu Yuliana merancang pembelajaran tersebut, metode apa yang kira-kira Ibu Yuliana persiapkan? Nanti saya akan menggunakan metode PBL, yaitu problem based learning, pemberian masalah pada siswa, tentunya sesuai dengan judulnya yaitu urgensi isu kebutuhan energi. Jadi permasalahannya itu saya berikan satu dalam setiap kelompok mencari satu desa atau dusun di daerah Kalimantan Tengah yang belum teraliri arus listrik. Baik. Berarti problem basis learning ya, Ibu, berbasis masalah ya. Iya. Alasannya tadi karena banyaknya desa-desa yang Kalimantan Tengah yang belum teraliri arus listrik. Baik, sangat menarik ya, Bu Yuliana ya. Materi atau nanti metode yang akan Ibu Yuliana terapkan di kelas. Baik, pertanyaan saya selanjutnya, Bu Yuliana, alat atau bahan atau sumber belajar apa yang Ibu Yuliana persiapkan nanti di kelas dan apa alasannya? Saya alat dan bahan yang saya gunakan yaitu PPT tentunya, kemudian video
video, LKPD. Kenapa saya berikan video dan PPT secara bersamaan? Videonya saya bagikan melalui grup WhatsApp, kemudian PPT-nya sekilas akan saya jelaskan. Karena dalam pembelajaran saya membagi siswa menjadi beberapa kelompok sesuai gaya belajar mereka masing-masing. Jadi untuk kinestetis saya berikan kebebasan mereka untuk mengerjakan sesuai gaya belajar mereka. Kemudian kenapa saya berikan video? Karena di situ ada gaya belajar auditory. Mereka boleh menggunakan headset, boleh menggunakan melihat atau mendengar dari YouTube, tentunya melalui internet sesuai gaya belajar mereka masing-masing. Wah, luar biasa Bu Yuliana. Sepertinya ini Bu Yuli ini mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Betul sekali, karena tadi ada gaya belajar saya dengar ya. Sepertinya menarik nanti Bu Yuliana. Nah, nanti Ibu Yuliana saya ingin tahu tahapan pembelajarannya seperti apa. Tentunya saya memberikan satu permasalahan tadi, desa atau dusun yang belum teraliri arus listrik di Kalimantan Tengah. Nah, intinya setelah pemberian masalah ini, siswa dibagikan menjadi beberapa kelompok tadi sesuai gaya belajar mereka. Nah, permasalahan ini yang akan mereka selesaikan. Harapannya mereka dapat berpikir kritis bagaimana di masa depan, di masa yang akan datang jika mereka menjadi pemimpin desa tersebut. Jika tidak bisa teraliri arus listrik atau PLN tidak masuk ke desa tersebut, apa yang mereka pikirkan, energi alternatif apa menurut mereka yang cocok dengan sumber daya alam yang ada di desa tersebut. Baik, jadi Bu Yuliana pertama kali nanti akan melemparkan satu masalah. Iya, baik. Nah, berdasarkan apa yang tadi sudah Bu Yuliana tahapan-tahapan pembelajaran, kira-kira persiapan tertulis apa yang sudah Ibu Yuliana persiapkan? Tentunya saya memberikan sedikit materi dalam bentuk tertulis saya bagikan kepada siswa, kemudian LKPD serta modul ajar yang saya siapkan. Ya, jadi ada modul, ada materi, LKPD ya. Baik, itu persiapan tertulis dari Ibu Yuli. Yang berikutnya pertanyaan saya, materi apa yang kira-kira menurut Ibu Yuli itu sulit untuk dipahami oleh peserta didik ketika nantinya Ibu Yuliana menyampaikan materi ini? Kemungkinan mereka akan sulit mencari alternatif apa, karena mereka harus tahu dulu energi terbarukan itu seperti apa, atau energi alternatif yang pada akhirnya mereka gunakan pada suatu desa tersebut. Nah, jadi mereka memang harus banyak berliterasi dan mencari dari berbagai sumber data yang terpercaya itu. Baik, berarti nanti kesulitan yang mereka alami nanti bisa akan seperti apa ya, mereka bisa lakukan literasi kalau itu salah ya, literasi gitu ya. Ibu lakukan membaca ya, lebih banyak membaca. Baik, pertanyaan selanjutnya Ibu Yuliana, kompetensi apa yang kira-kira Ibu Yuliana inginkan atau harapkan setelah pembelajaran ini yang dipahami oleh siswa? Jadi peserta didik ini ingin kompetensi apa yang diinginkan oleh Bu Yuliana mereka dapatkan? Kompetensi yang ingin saya dapatkan, siswa semuanya mampu berpikir kritis, mengeluarkan semua pendapatnya, karena kebanyakan siswa itu tidak berani mengeluarkan pendapatnya, padahal mereka berpotensi sangat besar, punya ide-ide kreatif. Nah, tentunya di situ siswa dapat berpikir kritis tentang permasalahan yang sudah diajukan. Bagaimana sih cara menyelesaikan permasalahan jika suatu desa tersebut tidak teraliri arus listrik, dan bahkan dengan jalan yang sulit dilalui ke daerah tersebut, apa energi alternatif menurut mereka dari sumber daya alam yang berada di sekitar desa tersebut. Baik, sangat menarik sepertinya ini Bu Yuliana. Jadi tadi harapan Ibu anak-anak nanti memiliki berpikir kritis dan bisa menyelesaikan masalah ya, bisa menemukan penyelesaian solusi dalam masalah. Baik, pertanyaan saya selanjutnya Bu Yuliana, yang kira-kira perlu mendapat perhatian Ibu dalam pembelajaran ini apa? Ya, sama seperti tadi, tentunya dalam satu kelompok itu ada siswa yang kesulitan mengeluarkan pendapatnya. Padahal pada intinya semua siswa itu sama, mereka itu mampu dan bisa. Hanya kadang merasa malu untuk mengeluarkan pendapat, merasa takut kalau pendapatnya itu akan salah. Permasalahan. Baik, itu ya yang nantinya
Bu Yuli akan lebih fokus kepada siswa yang masih takut untuk mengeluarkan pendapatnya. Baik, luar biasa Ibu Yuliana, diskusi kita pada kesempatan pagi hari ini sebelum pra supervisi. Kapan Bu Yuliana kita akan melakukan supervisi observasi ini? Hari Selasa di kelas 10 E4. Baik, hari Selasa saya catat dulu. Selasa 10 E4. Jam pelajaran berapa? Jam pelajaran ke-3 dan 4. Baik, Ibu Yuliana, selesai sudah observasi atau supervisi sebelum nanti kegiatan pada hari Selasa. Luar biasa, saya sudah mendapatkan gambaran apa yang nanti akan Ibu Yuliana lakukan di kelas yang nantinya di kelas 10 E4. Harapan saya nanti kita akan ketemu pada hari Selasa dalam keadaan sehat. Baik, terima kasih Ibu Yuliana atas kesempatan waktunya. Ibu Yuliana tidak mengajar? Kebetulan tadi saya sudah selesai mengajar 2 jam pertama. Oh, baik. Terima kasih Bu Yuliana ya. Baik. Baik, terima kasih. Demikian pra observasi sebelum kami melakukan supervisi di kelas. Terima kasih. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Selamat pagi. Sudah mulai. Selamat pagi anak-anak. Semangat ya. Baik, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya pelajaran berjalan dengan baik. Oke, Melda, Ibu minta untuk memimpin doa pada hari ini. Mari teman-teman, baiknya kita berdoa sebelum belajar. Doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Melda. Baik, ada yang tidak hadir pada hari ini? Semua sehat, alhamdulillah. Nabi. Sekarang kalian lihat gambar Nabi di depan. Terlihat jelas nggak? Ada tidak rumah Nabi di sini? Ada nggak yang punya rumah di perairan? Sekarang yang terlihat dari gambar itu apa? Air, apa lagi? Rumah apa lagi? Pohon apa lagi? Sekarang di desa tersebut teraliri arus listrik tidak? Di zaman dulu aja sebelum tahun 2023 mereka sudah menggunakan visual. Jadi nanti silahkan bergabung ke dalam kelompoknya masing-masing. Jadi yang kinestetik belajar sesuai gaya belajar mereka sendiri. Tidak mengganggu yang visual ya, karena visual mereka fokus apa yang mereka kerjakan. Auditory dengan mendengar, kalian boleh menggunakan headset, boleh, tapi tidak mengganggu kelompok lain. Nah, sekarang silakan bergabung ke kelompok masing-masing. Di sini kinestetik, auditory, kemudian visual. Silakan bergabung ke kelompok kalian masing-masing. Judulnya urgensi isu kebutuhan energi. Di slide pertama. Kemudian desanya apa yang ingin kalian angkat? Desa atau dusun apa? Kemudian nama anggota kelompoknya. Nah, tahap selanjutnya adalah di slide selanjutnya. Nanti Bu berikan waktu 30 menit dari sekarang. Silahkan berdiskusi bersama anggota kelompoknya masing-masing dan tidak mengganggu kelompok lain. Ya, boleh yang auditory boleh gunakan headsetnya di bawah headset. Ada sudah video yang dibagikan tentang energi terbarukan, energi tak terbarukan, kemudian transmisi energi. Yang visual silahkan fokus dan kinestetik silahkan bekerja dengan gaya belajar. 30 menit dari sekarang silahkan dikerjakan. Menggunakan kalian harus tentukan desanya apa dulu, satu desa. Kemudian baru bisa kalian mencari berapa jumlah desa. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Paham? Silakan. Yang indah listrik kak. Kalimantan Tengah ya, tidak keluar dari Kalimantan Tengah. Yang indah listrik kak. Manggana. Oh, Manggana kita listrik. Bahaur. Sekarang jika sudah ditemukan
silahkan. Desanya silahkan. Masing-masing mencari. Ini HP semua kan? Boleh digunakan. Yang kita listikan di kampung. Kampung apa? Magana. Kampung Magana tidak ada listrik sampai tahun? Sampai ini boleh diangkat. Nah, boleh diangkat desanya Nabil. Berarti Nabil lebih tahu nanti. Kan bau. Jumlah penduduknya? Jumlah penduduknya? Desanya sudah ditentukan? Apa namanya? Yalita. Boleh luas lainnya. Jadi berbagi ya, berbagi ada yang mencari datanya, ada mencari sebab dan akibatnya kenapa desa tersebut tidak teraliri. Menentukan kesimpulannya, berbagi. Ya, boleh teman-temannya. Ini apa di daerah? Ada tiga contohnya. Biasanya apa ya? Nanti kamu sumbernya dituliskan ya, data terpercaya di kabupaten ini segini banyaknya. Ya, harus ada. Ingat, sertakan sumber terpercaya, tidak boleh mengada-ngada. Nanti alternatif terakhir. Menurut kalian, dari sumber alam yang ada di desa tersebut, misalnya desa tersebut di mana air? Air ke selatan, letaknya jauh tidak dari sini. Kalian harus tahu itu untuk menjelaskannya nanti. Karena kenapa desa tersebut sampai tidak beralih ya? Jadi aku harus ceritanya. Itu yang harus dicari. Ayo. Tiapok itu di daerah nah itu letaknya jauh karena sangat jauh. Kenapa sampai tidak teraliri aksesi? Apa penyebabnya? Kan penyebabnya dicari kan? Nah, apa yang menyebabkan sampai desa tersebut tidak teraliri aksesi sampai sekarang? Karena jauh. Jalannya seperti apa? Jarak tempuh dari tiang listrik yang sangat berat itu menggunakan motor. Nah, sekarang itu yang akan saya sampaikan nanti. Tadi ibu punya permainan untuk menentukan di dalam kelompok ini siapa yang duluan salah, dia yang memaparkan materi di awal. Jadi teman-temannya mengikuti ya. Nah, cara permainannya kalau ibu bilang 1, tangannya harus 2. Ya, fokus, melatih fokus. Kalau ibu bilang 1,
Benar, jujur ya. Oke, mulai. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2. Ayo, siapa tadi di sana? Melda. Di mana? Apa? 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2. Pertama, di sini pertama masuk dulu. Saya Melawati, saya Dianti, saya Safina. Saya Muhammad Ali. Di sini kami akan membahas tentang urgensi isu kebutuhan energi. Dan teman kami di sana di Afrika Fastu. Di sini kami akan membahas tentang urgensi isu kebutuhan energi. Di sini kami mengambil desa Kahingai, Kabupaten Lamandau. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Ali. Pertumbuhan penduduk. Dikarenakan data penduduk desa Kahengai tidak ditemukan secara spesifik, sehingga kami menggunakan Kabupaten Lamandau terdiri dari 8 kecamatan, 88 desa atau kelurahan, 20 desa diantaranya adalah desa transmigran dengan luas 7.000 ha penduduk kurang lebih 85.000 jiwa. 50%. Nama saya Morin dari kelompok 6. Saya ingin bertanya, kenapa dari kelompok kalian menggunakan alternatif biogas? Apakah di desa tersebut memang pekerjaan dari desa tersebut, warga desa tersebut itu beternak atau seperti apa? Sehingga terima kasih. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Yamina Morin. Sebelumnya bisa kita lihat fotonya tidak terlalu jelas, tetapi di belakang sana bisa kita terlihat bahwa di sana banyak perkebunan yang memungkinkan ada beberapa penduduk yang mungkin menggunakan ataupun menggunakan hewan ataupun memelihara semacamnya, sehingga menghasilkan sebuah sisa makanan ataupun Ya, berikan tepuk tangan untuk Melda. energi biogas. Bisa kita lihat dia menggunakan kotoran ataupun sisa-sisa makanan yang kemudian melalui beberapa hari sehingga bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari ataupun sebagai pemupukan. Dari kelompok yang Melda menggunakan energi biogas. Tadi Melda sudah memperlihatkan gambar. Coba ditayangkan gambar. Melda, tangan untuk kelompok Melda dan kita bayangkan Indonesia di masa depan, khususnya Kalimantan Tengah, kita bisa contoh negara-negara maju. Karena di Indonesia banyak sumber-sumber energi yang bisa kita gunakan untuk energi alternatif, tidak menggunakan energi yang tidak bisa diperbarui. Sekarang boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik anak-anak sekalian, sudah berakhir pembelajaran kita hari ini. Minggu depan tolong dipelajari tentang perubahan energi. Persiapkan bukunya dengan baik, belajar di rumah dengan baik. Itu tutup pembelajaran hari ini. Selamat siang, salam dan semangat. Kita mulai. Selamat pagi. Pada hari ini, saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Dan ini adalah lanjutan kegiatan kami setelah melakukan pra-observasi dan observasi di kelas. Perkenalkan, pada kesempatan pagi hari ini juga hadir untuk kegiatan pasca observasi adalah guru yang sudah melakukan praktik di kelas, Ibu Yuliana SPD sebagai guru mata pelajaran fisika, dan di tengah kami berdua hadir juga Ibu Fatimah SPD sebagai pengajar praktik saya pada pendidikan guru penggerak angkatan 7 ini.
Baiklah, pada kesempatan hari ini kami akan langsung saja melakukan kegiatan pasca observasi yang sudah kami lakukan. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi Ibu Yuli. Pagi Bu, Apa kabarnya Ibu? alhamdulillah baik. Baik, Ibu, pada kesempatan pagi hari ini setelah beberapa hari yang lalu kita sudah melakukan pra-observasi dan melakukan observasi di kelas juga ya Bu ya? Ya. Iya, sangat luar biasa kemarin Ibu kita sudah melakukan 2 kegiatan tersebut dan pada kesempatan pagi hari ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi saya ingin mengajak Ibu Yuli melakukan refleksi atau kegiatan pasca observasi setelah kegiatan di kelas beberapa hari yang lalu. Boleh mantul waktunya sebentar ya Bu Yuli ya? Baik. Begini Bu Yuli, ketika kita kemarin terutama Ibu Yuli melakukan praktik mengajar di kelas, saya ingin bertanya bagaimana perasaan Ibu Yuli setelah kegiatan tersebut? Perasaan saya setelah supervisi kemarin, pembelajaran itu sudah sangat-sangat maksimal saya lakukan. Kemudian dengan metode PDR, dengan RPP, tahapan-tahapannya sudah saya lakukan. Tapi menurut saya ada hal yang masih kurang maksimal. Ada hal yang kurang maksimal. Padahal kalau saya pribadi melihat Ibu Yuli sudah melakukan hal yang maksimal. Kalau boleh tahu yang tidak maksimalnya itu di mana Ibu Yuli? Boleh? Iya, setelah mengakhiri pembelajaran saya merasa, oh iya saya sudah mengerjakan sesuatu pembelajaran ini dengan sangat maksimal. Tetapi yang menjanggal di pikiran saya saat presentasi, jadi memang hanya satu orang siswa yang berbicaranya sangat lugas, hanya satu orang siswa yang merespon dengan sangat baik pertanyaan-pertanyaan dari teman dan guru. Nah, beberapa teman dalam satu kelompok itu hanya diam saja dan kurang berani mengeluarkan pendapat mereka. Padahal pada intinya semua siswa itu sama-sama punya kemampuan. Itu yang masih menjanggal. Kira-kira sekarang kan kita sedang melakukan refleksi. Bagaimana menurut Ibu? Ya baik. Tadi Ibu menyatakan belum maksimal ya Bu ya apa yang Ibu sampaikan atau Ibu ajarkan di kelas. Dan tadi mengenai salah satunya adalah keaktifan siswa dalam berbicara dalam kelompoknya. Kalau kemarin saya lihat itu dalam kelompoknya ada satu siswa yang dominan ya Bu ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Nah, kalau saya ingin bertanya kepada Ibu, kira-kira apakah anak-anak tersebut, apakah siswanya itu saja atau ada yang lain misalnya Ibu? Misalnya ketika pembelajaran di materi lain, apakah berbeda-beda atau hanya siswa itu saja yang aktif dalam kelompoknya? Iya, sepertinya hanya siswa itu saja yang aktif. Ya. Nah, dalam pembelajaran, kebetulan kemarin saya sudah mengelompokkan siswa sesuai gaya belajar mereka. Ada kinestetis, auditory, dan visual. Nah, pada saat diskusi itu mereka mengerjakan dengan sangat baik. Hanya saat presentasi itu beberapa siswanya diam, mendengarkan penjelasan dari temannya, kemudian ada pertanyaan dari temannya lagi, yang menjawab hanya anak itu saja, yang lain cenderung diam. Baik, ya. Baik, saya bisa menunjukkan bahwa dalam satu kelompok itu hanya siswa yang bersangkutan saja yang aktif ya. Baik, itu terjadi dalam beberapa pertemuan ya untuk materi yang lain. Nah, kira-kira Ibu Yuli punya strategi atau punya cara lain mungkin untuk memancing atau mengajak siswa yang lain supaya aktif selain siswa yang bersangkutan? Gimana itu? Setelah saya lihat kenapa siswa tersebut tidak bisa mengeluarkan pendapatnya padahal mereka mampu. Nah, kemudian saya berpikir, gaya belajar sudah saya bagikan mereka kelompoknya sesuai gaya belajar. Saya masih berusaha membuat pembelajaran itu berdiferensiasi. Nah,
kenapa siswa tersebut tidak ingin mengeluarkan pendapatnya padahal dia bisa. Sehingga saya memikirkan bagaimana kalau saya masukkan di pembelajaran dengan metode PBL ini, saya masukkan teknik problem prompting di situ. Di mana teknik problem prompting itu adalah teknik penyederhanaan pertanyaan yang masih mudah mereka pahami, menyangkut hubungan dengan sekitar kegiatan sehari-hari. Jadi mereka mudah untuk menjawabnya. Baik. Nah, kalau saya perhatikan Ibu Yuli sudah bisa artinya menetapkan strategi dengan problem thinking ya. Baik, kalau menurut Bu Yuli langkah-langkahnya itu seperti apa Ibu? Ya, problem prompting ini seperti ini. Ketika seorang siswa memberikan pertanyaan kepada yang sedang presentasi, nah kemudian pertanyaan tersebut itu sangat susah diterima oleh siswa yang mempresentasikan. Nah, jadi baik guru maupun siswa tersebut bisa menyederhanakan pertanyaan tersebut agar mudah dijawab oleh teman-teman yang sedang presentasi. Jadi intinya menyederhanakan pertanyaan untuk menuntut siswa bisa menjawab. Baik, ya. Ini strategi ini apakah pernah Ibu Yuli terapkan atau masih? Ya, strategi ini atau teknik problem prompting ini pernah saya terapkan saat saya kuliah dulu. Oh iya. Kebetulan problem prompting ini adalah judul untuk skripsi saya. Jadi saya ingin menerapkannya kembali di sekolah ini supaya siswa-siswa yang cenderung diam itu bisa termotivasi untuk menjawab, bahwa mereka bisa menjawab soal ini mudah ternyata. Iya ya. Ibu Yuli, ternyata Ibu Yuli punya strategi dong untuk menyelesaikan atau menangani situasi kelas ketika ada melakukan kelompok siswa melakukan presentasi dan ternyata ada yang hampir semua tidak aktif. Itu bagus sekali Bu Yuli, apa yang Ibu Yuli ingin terapkan untuk siswa-siswanya sangat luar biasa Ibu Yuli. Ternyata Ibu Yuli bisa menyelesaikannya, hanya tinggal untuk dipraktikkan saja. Nah, saya ingin bertanya kira-kira apa Bu Yuli mau coba untuk praktikkan strategi Ibu Yuli ini? Sebelum saya coba mempraktikannya kembali, saya akan mengkaji lagi SOP-nya supaya lebih sesuai dengan metode PBL. Kemudian saya masukkan teknik problem prompting tersebut. Jadi kemungkinan di pertemuan berikutnya minggu depan di kelas yang sama akan saya terapkan metode PBL dengan teknik problem prompting. Baik, kira-kira Ibu Yuli untuk strategi ini atau rencana Ibu Yuli ini apa yang kira-kira harus dipersiapkan supaya lebih matang lagi? Apa kira-kira? Tentunya persiapannya adalah pertanyaan. Jadi di dalam RPP nanti dimasukkan pertanyaan awal sebagai pertanyaan. Jika siswa masih kesulitan menjawab, akan dibuat pertanyaan-pertanyaan penyederhana supaya mudah. Iya, jadi satunya mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan. Setelah itu kira-kira ada tidak narasumber atau orang atau teman rekan sejawat yang akan Ibu libatkan untuk mendukung strategi Ibu ini? Kira-kira benar ya? Yang membantu Ibu mungkin? Nah, kebetulan saya itu mengajar fisika. Nanti mungkin saya akan berkolaborasi dengan Ibu Ambar. Ambar kan mengajar fisika juga di kelas 11 dan 12. Bagaimana pendapat beliau tentang penggunaan teknik problem prompting? Oh iya, baik. Sangat luar biasa Bu Yuli tadi sudah bisa menetapkan apa masalah yang dihadapi oleh siswa Ibu di kelas ketika kita kemarin supervisi atau observasi yang saya lihat Ibu Yuli, dan Bu Yuli menemukan bahwa ada masalah di sana. Setelah itu Bu Yuli juga saya lihat bisa untuk mencoba menyelesaikannya dari apa yang Bu Yuli sampaikan. Ibu Yuli bisa lakukan itu dan Ibu Yuli bisa mempersiapkannya. Biasanya Bu Yuli tidak usah lagi merasa kurang pembelajarannya maksimal. Nanti mungkin setelah melakukan ini akan lebih baik lagi. Nah tadi Ibu Yuli sudah menetapkan bahwa nanti pembelajaran berikutnya akan dipraktikkan ini. Setelah itu saya ingin nanti ketemu sama Ibu Yuli lagi. Saya ingin mengetahui
seperti apa hasil dari praktik yang Ibu lakukan tadi. Ya Bu Yuli? Baik. Nanti kita ketemu lagi ya Bu Yuli ya, setelah nanti Ibu Yuli melakukan praktik ini ya. Terima kasih Ibu Yuli. Ibu Yuli sudah meluangkan waktunya untuk saling kita ngobrol. Saya ingin mendengarkan Ibu Yuli seperti apa dengan pembelajarannya. Saya yakin Ibu Yuli bisa melaksanakan apa yang Ibu sampaikan tadi, karena Ibu Yuli guru yang hebat kok bagi saya. Baik, terima kasih Ibu Yuli atas waktunya pada kesempatan pagi hari ini. Ibu Yuli ada jam mengajar? Kebetulan saya sudah selesai mengajar di kelas etika. Baik, terima kasih Bu Yuli ya atas waktunya, sangat luar biasa. Nanti kita ketemu lagi, saya ingin dengar cerita Ibu Yuli. Terima kasih. Baik, demikianlah pasca observasi yang sudah kami lakukan terhadap rekan sejawat Ibu Yuliana SPD. Dan terima kasih pula untuk Ibu Fatimah SPD sebagai pengajar praktik saya yang sudah mendampingi, yang sudah mengamati kegiatan kami pada kesempatan pagi hari ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, salam dan bahagia. Demikianlah kegiatan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang sudah saya lakukan mulai dari pra, observasi, observasi di kelas, hingga pasca observasi. Terima kasih, Guru Bergerak Indonesia Maju.